Pria ini sedang cuci muka di pesawat. Tidak menyangka karena itu telah menyelamatkan dia. Ketika dia melihat luka di tangan, tiba-tiba dalam kabin ada suara meledak. Pesawat mulai bergoyang. Di saat itu dia pegang pintu toilet dengan erat. Di saat bahaya itu, ada anggota staf yang membantunya memakai respirator. Lalu bantu dia duduk di kursi. Lalu beri dia peralatan penyelamat. Pesawat cepat jatuh ke laut. Sekarang dia melihat di lantai ada 1 jam tangan. Dan jam tangan itu adalah hadiah ulang tahun dari pacar dia. Dia tidak peduli apa, langsung buka sabuk pengaman. Bergegas ke tempat jam itu. Dia pegang di jaring paket. Lalu dia melihat pesawat jatuh ke laut. Tabrakan itu menyebabkan air masuk ke dalam pesawat. Dia berjuang untuk berenang keluar. Membuka sekoci, dia hanyut ke darat. Sekarang laut yang kasar. Dia hanya bisa pegang tali. Tidak tahu sudah berapa lama. Besok ketika dia bangun, melihat dia sudah terdampar di pulau terpencil. Dia langsung cek tas. Tapi hanya ada jam tangan ini. Dia teriak keliling pulau ini. Baru sadar jika di sini tidak ada orang. Bagaimana sekarang? Dia tidak tahu, hanya pergi untuk kirim barang tapi jatuh ke dalam keadaan ini. Harus tenangkan diri. Dia membuat tulisan SOS di pantai. Lalu mencari makanan. Untungnya di sini ada banyak kelapa. Tapi kulit sangat tebal dan keras. Ambil batu dan memukul. Tapi batu yang pecah duluan. Dalam pecahannya ada yang sangat tajam. Dia ambil buat pisau, melalui banyak kesusahan. Akhirnya dia bisa minum air kepala, tapi dia baru tahu jika hanya bisa minum tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi dia memutuskan untuk mencari ikan. Pria ini tenggelam ke dalam air untuk mencari ikan. Karena saat pesawat jatuh, sepatu dia jatuh. Karang menggores kakinya. Ikan tidak bisa ditangkap tapi kaki banyak lukanya. Tidak punya pilihan lain, dia pakai celana satu-satunya. Membuat sepatu sederhana. Dia naik ke gunung. Ingin cari tahu situasi pulau ini. Tiba-tiba dia melihat di bawah sana ada air. Dan melihat mayat rekan dia. Dia tarik mayat ke dalam dan ambil sepatunya. Coba. Walaupun kecil tapi tidak bisa dipakai. Lalu dia ambil yang bisa dipakai dari mayat itu. Akhirnya pemakaman. Membuat kuburan untuk rekan. Dari jauh sana ada cahaya muncul. Dia langsung menggunakan lampu dan teriak untuk minta bantuan. Tapi karena terlalu jauh, orang di kapal jelas tidak bisa melihat dia. Ketika pagi, dia ingin mencoba perahu untuk ikuti. Tapi ombak yang sangat besar. Dia melihat sudah sangat jauh dari darat. Dia tidak mau menyerah. Tapi ombak besar hentikan dia. Perahu hancur, dia juga terluka. Tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa jalan kaki dalam air balik ke pulau. Sekarang tidak ada yang bisa dimakan. Dia sadar harus bisa bertahan hidup di pulau ini. Pertama dia mencari air buat minum. Lalu latihan untuk tangkap ikan. Tapi karena bosan dia unboxing paket-paket ini. Berharap ada yang bisa dimakan. Box pertama adalah CD tidak bisa dimakan. Yang kedua adalah surat cerai. Tidak bisa dimakan. Ketika dia buka box keempat, melihat di dalam ada sepatu luncur es. Dia ingin coba di kelapa. Tentu saja lebih cepat daripada batu. Yang kelima adalah yang sangat penting. Di dalam ada gaun. Akhirnya sisa satu box dia mau buka. Melihat ada gambar sayap di situ. Dia ragu karena sayap adalah lambang harapan. Akhirnya dia tidak jadi bukanya. Dia ambil gaun itu membuat jaring tangkap ikan. Perlahan dia mendapatkan banyak yang bisa dimakan. Tapi makanan mentah sulit dimakan. Jadi dia memutuskan untuk membuat api. Dia mengcoba sepanjang hari sampai hari kedua. Sudah lelah tapi tidak berhasil membuat api. Darah naik ke otak. Dia ambil bola dan lempar.
Tidak sengaja dia menemukan bekas darah di bola itu. Satu ide muncul di kepala dia. Dia membuat gambar muka tertawa di bola itu. Dan kasih nama Wilson. Setelah punya teman bernama Wilson, hidup Chuck menjadi lebih baik. Pria ini sedang menyiksa tubuh sendiri. Karena makan yang tidak baik membuat gigi dia terluka parah. Sekarang dia harus copot gigi itu. Dia sudah tinggal di pulau ini 1600 hari. Sekarang pengalaman sudah cukup untuk menangkap ikan. Di muka dia ada banyak kumis. Hanya dia sekarang tahu diri sendiri harus lewati apa. Hari itu ada suara membuat dia bangun. Dia perlahan keluar untuk melihat. Ternyata itu adalah potongan besi. Melihat itu, dia sedang berpikir bisa melakukan apa dengan besi ini. Tiba-tiba besi ini jatuh karena ada angin. Dia berpikir cara untuk keluar dari sini. Jika membuat perahu dengan kayu, lalu buat layar dengan sayap baja ini, jadi dia bisa pergi dari sini. Hari berikut dia mencari kayu di mana-mana. Tapi tali buat ikat tidak ada banyak. Dia menggunakan pita gulungan film. Dengan cepat perahu kayu telah terjadi. Sekarang menunggu angin saja. Hari ini ada banyak angin kencang. Dia langsung turunkan perahu itu. Lalu bawa Wilson dan paket yang belum dibuka. Dia sudah menunggu 1600 hari. Dia sangat kuat menghadapi ombak besar. Dia berani untuk menghadapinya. Ada ombak setinggi 10 meter. Melihat situasi tidak baik, dia ambil kesempatan buka layar dan berhasil lewat itu. Melihat pulau dia tinggal dalam 4 tahun. Dalam hati tidak mau pergi. Tapi tidak ada yang tahu apa yang telah dia melalui. Berapa hari berikut, dia mulai berjalan di atas laut. Dengan pengalaman dia dapatkan selama ini. Haus minum air hujan, lapar turun ke laut cari ikan. Hari itu angin kencang membuat layar perahu jatuh. Bahkan teman Wilson juga jatuh ke dalam laut. Ketika dia ingin menyelamatkannya. Satu sisi adalah sahabat. Satu sisi adalah perahu satu-satunya. Jadi dia memutuskan untuk tarik perahu bersama dia untuk selamatkan Wilson. Tapi tali tidak cukup panjang. Dia hanya bisa diam melihat Wilson lebih jauh lagi. Balik ke perahu dia sangat sedih. Wilson adalah bola. Tapi bagi Chuck dia adalah manusia. Sahabat dia selama 4 tahun ini. Hilang Wilson. Dia tidak punya alasan untuk bertahan hidup lagi. Dia diam menunggu kematian. Dan seperti itu dengan waktu yang cukup lama. Satu kapal sedang menuju ke tempat dia. Akhirnya dia diselamatkan. Balik ke perusahaan. Bos membuat pesta untuk dia. Tapi dia tidak senang. Karena pacar dia telah menjadi istri orang lain. Dia melihat jam yang dia pertaruhkan nyawanya untuk diambil. Telah menghibur dia selama 4 tahun. Tapi sedihnya dia tidak bisa tidur. Jadi dia ke rumah mantan ingin mengetuk pintu. Pintu sudah dibuka, kedua orang langsung peluk. Dia tahu sekarang wanita ini sudah punya keluarga. Jadi lepasin tangan. Ketika dia ingin pergi, mantan lari ikut dari belakang. Mereka peluk sekali lagi. Masuk ke mobil dia bilang, semoga kamu selalu bahagia. Hari berikut, dia antar paket yang belum dibuka untuk penerimanya. Tapi penerima paket ini tidak ada di rumah. Dia tinggalkan paket itu. Lalu menulis sesuatu. Terima kasih paket yang telah selamatkan saya. Dia tidak tahu harus berbuat apa di tengah jalan. Ini adalah bertigaan dalam hidup dia. Tiba-tiba dia tersenyum. Menunggu kehidupan baru.